Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'dah. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah memasuki era keterbukaan informasi, keterbukaan teknologi. Tentu saja ini sebuah kemajuan, termasuk dalam hal kemajuan beragama. Ketika kita mencari referensi tentang sebuah pendapat hukum, kita dengan mudah mencari di internet, di media sosial atau apapun. Ini tentu berita baik bagi kita. Tetapi di sisi lain, kita juga harus waspada bagaimana kita mengambil pendapat dari sebuah produk hukum. Karena di media keterbukaan informasi ini banyak produk-produk hukum yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Kalau kita tidak waspada, kita tidak mensikapi dengan bijaksana, tentu kita biasanya akan mengambil salah satu produk hukum tetapi mengabaikan atau bahkan mencela produk hukum yang lain. Oleh karenanya, bagaimana kita bersikap mensikapi perbedaan pendapat ini di antara para ulama, di antara para kiai, di antara produk-produk hukum yang ada. Kita kembali kepada zaman Rasulullah SAW. Dulu Rasul pernah mengutus sebuah kaum untuk bepergian. Kemudian Rasul berpesan, janganlah kalian bersolat atau melakukan sholat asyar kecuali kalau sudah sampai di tempat tujuan di Bani Quraidah. Kemudian tiba waktu asar itu mereka masih dalam perjalanan. Masuk waktu asar, sebagian para sahabat memutuskan untuk sholat di tempat itu. Kemudian sahabat yang lain memutuskan, tidak, kita ikuti apa perintah Rasul, kita akan sholat kalau sudah sampai di tempat tujuan. Kedua kubu ini berselisih, apakah harus melaksanakan sholat di situ atau melaksanakan sholat sesudah sampai tujuan. Akhirnya perselisihan ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ketika disampaikan, Rasul hanya menjawab, tidak menyalahkan salah satunya. Yang melakukan sholat di perjalanan tidak disalahkan. Kemudian yang sholat sesuai perintah Rasul, melaksanakan sholat sesudah sampai di tujuan, juga tidak disalahkan. Artinya apa? Artinya dalam memahami ketetapan hukum, kita tidak perlu menyalahkan yang lain. Sudah dicontohkan pada Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat juga berbeda pendapat. Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah juga berbeda pendapat, tetapi tidak pernah satu dengan yang lain saling menyalahkan. Kemudian diteruskan pada para imam-imam mujtahid, madzhabul arba'ah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambal, Ahmad bin Hambal. Tidak pernah salah satu pun menyalahkan yang lain. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu dalam sholatnya selalu mendoakan gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Dalam setiap sujud di sholatnya, Imam Ahmad bin Hambal menambahkan doa untuk Imam Syafi'i.
Allah Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampuni kedua orang tuaku dan ampunilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i. Ini kalau kita belajar dari perbedaan pendapat ini akan sangat indah kita terapkan di masa-masa sekarang ini, ketika banyak berseliweran pendapat-pendapat ulama yang mungkin satu dengan yang lain berbeda, tetapi semuanya bersumber dari ajaran Rasulullah SAW. Tidak perlu mencela pendapat yang lain yang kita anggap berbeda, karena semuanya dasarnya kuat. Bagaimana kita bisa memahami, bisa bersikap bijaksana dalam memahami perbedaan ini, menjadikan sebuah perbedaan ini adalah rahmat. Jangan sampai perbedaan pendapat menjadikan kita berselisih dengan orang lain, dengan ormas-ormas yang lain, karena ini akan menurunkan martabat dari Islam ini sendiri, bahkan akan menimbulkan kepanikan, menimbulkan ketidaktentraman ketika satu pendapat diharuskan atau seseorang harus mengikuti pendapat ini, dipaksakan untuk mengikuti satu pendapat dan menganggap pendapat yang lain adalah keliru. Sudah bukan waktunya kita memperselisihkan seperti itu, karena semua produk-produk hukum sudah dirumuskan oleh madzhabil arba'ah, Imam 4, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Kita tinggal mengikuti saja produk-produk dari salah satu produk ketetapan hukum ini, dan kita yakini kebenarannya tanpa menyalahkan kebenaran yang lain. Demikian yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.